Hey ho Pop gengs. Humoris, bersahaja, dan toleran. Tidak heran mantan presiden yang satu ini pada masa pemerintahannya dijuluki Bapak Pluralisme. Bahkan ia punya banyak pengikut yang sampai saat ini masih melanjutkan nilai-nilai perjuangan meski telah meninggal sejak 2009. Ia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Banyak yang mengklaim ia adalah seorang wali dan tidak sedikit ucapan yang memang nyeleneh tapi ternyata menjadi kenyataan. Kamu tidak percaya? Mari kita buktikan. Seorang tokoh Islam Indonesia, Kiai Haji Buhori Masruri, pernah membuat sebuah pengakuan saat membawakan tausiah peringatan wafatnya Gus Dur. Menurut Kiai Haji Masruri, Gus Dur memprediksi kalau Soeharto bakal lengser dari jabatannya. Dalam bahasa Jawa, Gus Dur berkata, "Wis rasa gerebuk kui Pak Harto, segera meneh jatuh." Awalnya Kiai Haji Masruri tidak percaya karena saat itu Soeharto punya banyak dukungan yang kuat dari pihak militer maupun elit politik. Selain itu, Soeharto juga telah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5. Jadi sulit untuk membuat Soeharto lengser. Tapi ramalan Gus Dur terbukti. 11 bulan setelah pernyataannya itu, presiden yang sudah berkuasa 31 tahun lebih ini menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Pak Harto ki sedelo maneh jatuh. Sebelum menjadi presiden, Gus Dur juga meramalkan dirinya nih. Hal ini diungkapkan langsung oleh Koordinator Menteri Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya saat itu ia bertemu dengan Gus Dur dan mengatakan jika dirinya tidak usah berangkat jadi duta besar karena Gus Dur segera akan menjadi presiden. Katanya mendapat bisikan dari 9 kiai. Tapi Pak Luhut tidak langsung percaya dan tetap memilih menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura. Beberapa bulan kemudian Luhut terkejut melihat nama Gus Dur di antara calon presiden pada pemilu 1999. Dan terbukti Gus Dur benar-benar terpilih dalam sidang umum MPR 20 Oktober 1999 sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Tunggu aja, saya sebentar lagi jadi presiden. Sampai pada lengsernya jadi presiden, Gus Dur juga sudah tahu. Ia tahu juga siapa orang-orang yang harus bertanggung jawab atas pelengserannya. Saat ditanya, Gus Dur hanya menjawab kalau besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Dan benar, sebuah buku yang diterbitkan oleh Firdika Rizky Utama dengan judul Menjerat Gus Dur menyebut 2 tokoh nasional menjadi dalang pelengserannya. Bukan cuma itu, dalam pernyataannya pelengserannya sebagai presiden tidak sah secara hukum. Menurutnya ia dilengserkan secara politis. 9 tahun kemudian pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, dari sudut pandang hukum tata negara, pelengseran Gus Dur tidaklah sah. Oh, enggak benar, enggak sah emang. Itu proyek politik. Gus Dur juga pernah membubarkan Departemen Sosial karena dinilai syarat akan korupsi. Ditanya alasannya, jawabannya cukup nyeleneh. Ia bilang karena tikus-tikus sudah menguasai lumbung. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Tapi pembubaran departemen tersebut hanya berlangsung sebentar karena Megawati membentuknya kembali. Tapi ucapan Gus Dur benar. Tahun 2010 KPK menetapkan Bahtiar Chamsia sebagai tersangka pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. Tak cuma itu, Juliar P. Batubara yang saat itu menjabat Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Gus Dur juga disebut-sebut sudah memprediksi Pak Joko Widodo akan menjadi presiden. Yang menariknya, ia memprediksi saat Pak Jokowi baru beberapa bulan menjabat sebagai wali kota Solo. Menurut Hussein Sifa, pembicaraan Gus Dur berlangsung dengan Kiai Haji Muslim Rifai atau Mbah Liem. Gus Dur pernah menyatakan kalau orang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia adalah Prabowo. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Dan itu terbukti kan? Meski gagal menjadi presiden setelah kalah dari Jokowi, ia menerima amanah untuk menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Ini pertama kalinya lawan politik di Pilpres tidak memilih oposisi dan rela secara bersama membangun Indonesia. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo.
Nah, yang mungkin cukup fenomenal adalah keinginan Gus Dur untuk membubarkan FPI pada awal tahun 2000-an. Namun, tidak ada pihak yang mendengarkan usulannya itu. Keinginan Gus Dur pun mendapat perlawanan dari Rizik Syihab. Omongan Gus Dur bukan isapan jempol semata. Dan benar, pemerintah resmi membubarkan FPI pada akhir tahun 2020. Ini karena menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, FPI sudah tidak punya kedudukan hukum sebagai organisasi karena surat keterangan terdaftar mereka udah habis pada Juli 2019. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Jenderal Sutarman juga pernah membuat pengakuan tentang Gus Dur. Saat dirinya masih menjabat sebagai asisten Gus Dur, ia diberitahu kalau dirinya akan menjadi Kapolda Metro Jaya dan kemudian menjadi Kapolri. Saat itu dirinya menanggapi dengan hanya tertawa karena menurutnya ia tidak pernah memimpikan itu. Tapi faktanya perkataan Gus Dur benar adanya. Ia menjadi Kapolda Metro Jaya pada tahun 2010 hingga tahun 2011. Lalu pada tanggal 23 Oktober, Bapak Sutarman benar-benar dilantik menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Timur Pradopo di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nanti Pak Tarman akan menjadi Kapolda setelah Kapolda Metro. Bukan cuma Jenderal Sutarman yang punya pengalaman tentang Gus Dur. Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah diramal oleh Gus Dur. Hal itu disampaikannya saat dirinya mencalonkan diri sebagai gubernur di Bangka Belitung. Ahok saat itu berdalih kalau orang Cina tidak bisa jadi gubernur, lalu dibantah oleh Gus Dur. Gugat-gugatlah, orang Cina nggak bisa jadi gubernur, Gus. Menurutnya, Ahok bisa jadi gubernur, bahkan menjadi presiden. Sayang memang di Bangka Belitung, Ahok kalah telak dari pasangan calon Eko Maulana Ali dan Syamsuddin Basari. Tapi, ucapan Gus Dur lagi-lagi terbukti. Tidak disangka Ahok dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta pada 19 Agustus 2014 di Istana Negara menggantikan Joko Widodo. Gugat-gugatlah, orang Cina nggak bisa jadi gubernur, Gus. Gus Dur juga pernah meramal Kiai Haji Said Akil menjadi ketua PBNU. Hal tersebut diakuinya saat menghadiri haul Gus Dur pada tahun 2019. Sambil menirukan ucapan Gus Dur, ia berkata, "Kalau mau NU maju, ada anak yang lagi S3, kalau dia pulang akan merubah cara berpikir mainstream." Kalau NU mau maju, cara berpikir tasawuf harus dirubah. Kiai Said Akil tidak percaya karena menurutnya saat itu ia masih melanjutkan sekolah doktornya di Makkah. Ia juga belum dikenal di Indonesia karena mulai dari S1 hingga S3 dirinya berada di Arab Saudi. Ramalan Gus Dur pun menjadi kenyataan. Kiai Haji Said Akil terpilih pada Muktamar ke-32 NU yang diselenggarakan di Makassar. Kalau NU mau maju, cara berpikir tasawuf harus dirubah. Bahkan, peristiwa kematiannya pun sudah diprediksi. Hal ini disampaikan langsung oleh Alisa Wahid, putri sulung dari Gus Dur. Menurut pengakuan Alisa Wahid, saat itu Gus Dur ngotot ke Tebu Ireng karena dipanggil Mbah Hashim. Padahal kalian tahu, Mbah Hashim atau Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari sudah meninggal sejak tahun 1947. Ia juga katanya berpesan kepada sepupunya kalau minggu depan ia akan kembali dan meminta untuk didoakan. Dan benar, seminggu kemudian setelah menyampaikan pesannya, Gus Dur wafat. Al-Fatihah untuk beliau.